Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa waladina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allahumma berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan semoga Allah merahmati Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama kita yang mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah dan mengibarkan bendera tauhid, dan semoga Allah terima amal ibadah mereka dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis kita dan semoga Allah berkahi. Dan kita meminta agar Allah memberikan kita ilmu nafi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali bersama Tadhkiratus Sami, karena ilmu yang bermanfaat itu tidak bisa hanya diraih dengan kepintaran atau hafalan. Bahkan kehadiran di majelis secara rutin, walaupun semua hal di atas itu positif, tapi hanya mengandalkan itu kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat baru bisa diraih jika kita beradab dan memuliakan ilmu itu sendiri. Dan itulah sunnatullah di dalam kehidupan. Dan saya rasa hadirin pun memperlakukan hal yang sama dengan diri hadirin sekalian. Hadirin tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang hadirin anggap kurang ajar, gak punya adab, gak punya akhlak, dan seterusnya. Karena itu adalah sunnatullah. Dalam pertemuan apapun ada aturan main, ada adab yang harus dipenuhi, ada do's and don'ts yang
perlu diperhatikan, dan itu mencakup A sampai Z dan sudut pandang yang utuh 360 derajat. Nah, itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak, berat. Makanya kata para ulama, al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu indah dan tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah. Jadi untuk mendapatkan ilmu nafi, kita harus bermain cantik. Sebatas mengandalkan kepintaran, gak bisa. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Lihat bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Jahal. Padahal kalau bicara tentang berbagai macam keunggulan duniawi, Abu Jahal lebih unggul daripada Bilal. Tapi ilmu nafi dan hidayah bukan begitu caranya. Kenapa Bilal mendapatkan hidayah? Abu Jahal tidak. Di antara faktornya, Bilal punya adab kepada Allah. Dan jauh lebih beradab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal itu mempertahankan ilmu Allah dengan nyawa. Nyawa diri. Ada yang lebih tinggi adab daripada itu. Sedangkan orang seperti Abu Jahal atau Abu Lahab itu lebih memilih ego, gengsi pribadi, dan status sosial dibanding ilmu Allah. Ilmu Allah, itu poin. Yang satu dapat hidayah, yang satu nggak dapat hidayah. Dan coba kita renungkan, itu kan adab. Bilal, radhiyallahu ta'ala anhu, itu bukan ikon hafalan. Beliau suara bagus untuk adzan, tapi hafalan, kejeniusan, kecerdasan, ada nama-nama lain. Tapi begitu beliau belajar dan dapat ilmu, beliau amalkan, dan bukan hanya beliau amalkan, beliau pertahankan dengan nyawa. Makanya walaupun beliau budak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat beliau. Sampai hari ini nama beliau lebih diketahui, lebih populer, dan sangat diterima oleh umat dibanding jutaan orang yang jauh lebih kaya daripada beliau. Ada banyak orang kasih nama anaknya Bilal. Terinspirasi dengan siapa? Bilal bin Rabah. Namanya siapa? Bilal. Wow, pasti bagus nih adzannya gitu kan. Ini gitu. Gitu loh. Padahal langsung. Jadi ya itu apa obrolan manis lapangan ya. Jadi artinya maksudnya apa? Ini recall ke Bilal bin Rabah. Diangkat derajatnya. Radhiyallahu, padahal budak. Gak punya apa-apa. Tapi dimuliakan. Kenapa? Hafalannya kuat? Bukan. Bukan faktor itu. Jenius? Bukan. Uangnya banyak? Bukan. Tapi punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan punya adab kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat sampai hari ini 15 abad. 15 abad. Semenjak beliau hidup radhiyallahu taala anhu. Dan lihat bagaimana Abu Lahab kaya, pintar, terhormat. Tapi justru turun ayat
Tabbat yada abi lahabim mata. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Semua uangnya gak ada manfaatnya kata Allah buat dia. Gak ada artinya buat dia itu. Fulusnya nih, duitnya gak ada. Dan semua yang dikerjakan karyanya apapun gak ada gunanya. Adapun Bilal diangkat sama Allah. Itu pelajaran mahal bagi kita. Dan ini yang membuat sebagian kita tidak berkecil hati, walaupun tidak cerdas. Orang cerdas kan banyak atau sedikit hadirin? Hah? Hadirin? Orang cerdas tuh banyak atau sedikit? Hidup udah berapa lama sih? Enggak, saya mau nanya. Misal bahasa atau saya ganti deh. Orang yang IQ-nya 140 di Indonesia banyak atau sedikit? Kok susah banget sih? Ya Allah, ya. Kan simpel itu kan. Kan sesederhana itu. Orang cerdas tuh nggak mungkin banyak. Orang cerdas tuh sedikit. Orang jenius tuh sedikit. Jadi kalau parameternya kecerdasan, kejeniusan, kira-kira hadirin punya harapan besar apa enggak? Tadi saya bilang banyak. Nah, coba. Kan begitu hadirin. Tapi agama ini kan indah. Allah Arhamur Rahimin. Ya Pak, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab Anda baru mengerti hakikat ilmu. Walaupun kecerdasan penting, kita nggak mengatakan kecerdasan nggak penting. Jenius penting, Imam Syafi'i jenius, Nabi Muhammad SAW jenius. Tapi kan sekali lagi, ada banyak orang jenius nggak dapat hidayah. Ada banyak orang kaya nggak dapat hidayah, karena bukan itu poinnya. Jadi hadirin Allah muliakan, semoga kita mengerti tentang hakikat ini dan mengerti urgensi dari kajian kita di setiap Sabtu ini. Dan di antara adab yang sedang kita pelajari adalah adab sabar. Dan sabar memang sengaja kita luaskan karena ini bobotnya setengah agama. Bobotnya setengah agama. Semua, atau bisa dikatakan berbagai macam ibadah dan berbagai macam kondisi dan berbagai macam keadaan tidak bisa dilepaskan dari ibadah yang bernama sabar ini. Dari adab yang bernama sabar. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Hari ini kita akan, sebelum hari ini, apa kesimpulan materi kita pekan lalu? Coba. Siapa mau? Ya, langsung jawab aja. Syukron Ustaz. Kesimpulan dari kajian pekan lalu adalah tentang kesabaran itu ada 3 dan terkait dengan dalilnya adalah tentang wasiat Luqman Al-Hakim, ya, yang mana kesabaran ada 3. Yang pertama adalah bersabar dalam mengerjakan perintah Allah. Yang kedua bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah bersabar atas musibah, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang bunyi ayatnya adalah Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat
dan perintahkanlah untuk mengerjakan kebaikan, dan laranglah untuk berbuat kemungkaran, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Poinnya adalah bagaimana kita bersabar dalam sesuai dengan wasiat Luqmanul Hakim ini adalah bagaimana kita bersabar dalam mengerjakan kebaikan dan bersabar ketika misalnya memerintahkan kebaikan kepada orang lain, kemudian bersabar ketika bersabar untuk meninggalkan larangan Allah dan bersabar untuk mengajak atau melarang orang lain untuk mengerjakan keburukan dan juga bersabar terhadap musibah. Demikian Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, makasih banyak. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, itu materi yang lalu. Kita akan lanjutkan materi kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ternyata ini fakta menarik hadirin. Ini fakta sangat menarik. Antum setuju nggak? Murid-murid yang seperti ini yang bahaya. Oh, belum saya sebutkan udah setuju aja. Pokoknya apa kata Ustadz setuju. Bahaya nih murid ABS. Murid kan harus kritis. Kalau ternyata keliru bilang keliru. Ya, saya bercanda-bercanda. Terus kenapa antum bilang setuju? Karena antum kan belum dengar faktanya. Saya tahu bagi antum nggak menarik sama sekali. Kalau bagi saya biasa aja. Tapi insya Allah ini menarik. Jadi ternyata hadirin Allah muliakan, sabar itu bukan hanya milik orang-orang beriman. Bukan hanya milik orang-orang bertakwa. Bukan hanya milik orang-orang mulia, sabrul kiram. Tapi juga sabar pun dilakukan oleh orang-orang yang buruk. Sabrul li'am. Sabrul li'am. Sabarnya orang-orang yang buruk. Sabarnya orang-orang yang buruk. Jadi selama ini kan kita banyak berpikir bahwa sabar itu adalah sifat orang-orang beriman dan hanya dimiliki orang-orang beriman. Ternyata tidak. Ternyata sabar itu pun juga dilakukan dan diperjuangkan oleh orang-orang yang buruk. Nah baru sekarang saya tanya, ini fakta menarik nggak? Ah baru menarik. Karena antum udah denger. Kalau bapak-bapak menarik. Nah, denger aja enggak, gue bilang menarik. Hadirin Allah muliakan. Lalu kalau begitu apa perbedaannya antara sabar orang-orang yang mulia, orang-orang beriman, dan sabarnya orang-orang yang buruk? Sebagaimana sebelum saya masuk ke sana ya, para ulama seperti Ibnu Qayyim pun juga menjelaskan bahwa sabar itu ada dua, sabar yang terpuji dan sabar yang tercela. Jadi ada sabar yang tercela. Jadi sabar itu ada dua macam. Apa perbedaannya?
Hadirin Allah muliakan. Di antara perbedaan yang sangat jelas, fal karimu yasbir fi ta'atir rahman. Orang-orang mulia itu bersabar dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Itu secara global, secara spesifik materi kita pekan lalu. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah dan ujian dari Allah. Itu wallaim yasbir fi ta'ati syaitan. Adapun sabar orang-orang yang buruk, mereka sabar dalam mentaati syaitan. Allahu Akbar. Mereka sabar dalam mentaati hawa nafsu mereka. Mereka sabar dalam mentaati syahwat mereka. Tapi di waktu yang sama, kata Ibnu Qayyim, wa aqallun nasi sabran fi ta'ati rabbihim. Tapi di waktu yang sama, mereka orang yang paling gak sabar dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Itu. Itu hadir. Jadi hadirin Allah muliakan, ini penting sekali loh, dan ini sangat menarik bagi kita bahwa ternyata orang-orang yang buruk itu tuh punya kesabaran. Dan yang dimaksud kesabaran apa? Sabar secara etimologi, menahan gitu loh. Lalu berupaya mengumpulkan tekad di dalam hati dan merasakan kesulitan dan betapa beratnya melakukan itu. Bedanya, mereka lakukan itu semua dalam rangka taat sama syaitan, taat sama hawa nafsu, taat sama syahwat, taat pada emosi dia. Sedangkan orang-orang yang mulia, orang bertakwa, melakukan itu semua, menahan diri, lalu berusaha mengumpulkan dom dan jamak, mengumpulkan kekuatan dan energi dalam hati, dan merasakan segala kesulitan itu dalam rangka taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, ini real. Dan sebenarnya ini bukan fakta yang sangat menarik ini fakta menarik banget, tapi bukan sebuah kejutan. Karena sebenarnya ini ada di tengah-tengah kita. Cuman seringkali karena kita nggak dapat taufik Allah, nggak ngeh gitu loh. Iya benar juga ya, iyalah. Dan nggak usah jauh-jauh ngelihat orang lain. Coba lihat diri kita sendiri, khususnya sebelum kita bertobat kepada Allah. Khususnya sebelum kita berusaha berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak contoh diri ini sebagai bukti bagaimana dulu kita itu sabar dalam kesalahan. Dan untuk sampai titik itu kita perjuangkan mati-matian. Dan ternyata keliru. Ternyata salah. Padahal kita udah dalam tanda kutip bersabar,
dalam kita udah berkorban, kita udah keluarkan uang banyak-banyak, ternyata ya Allah, ternyata ini jalan menuju neraka. Ternyata ini permainan syaitan. Permainan syaitan. Ini permainan syaitan. Gitu. Jadi sabar di sini artinya sabar itu dalam menahan, dalam mengontrol, dalam berpikir dan seterusnya. Oh itu bukti. Ada orang gitu. Dan bahkan sebagian mereka lebih dalam tanda kutip sabar. Dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Habaan manthuro. Udah hilang gitu aja. Dan akhirnya nanti dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Itu clear. Karena hadirin Allah muliakan. Dunia maksiat itu tuh berat sebenarnya. Dan orang yang punya pengalaman mengerti beratnya dunia maksiat. Tapi karena itu didukung oleh hawa nafsu, jadi kayaknya nggak berat. Tapi karena itu didukung oleh syahwat, jadi kesannya nggak berat. Sebaliknya, Nabi SAW mengatakan, Inna hadzal dina yusrun, agama itu mudah. Tapi karena seringkali bertabrakan dengan hawa nafsu, maka kesannya berat. Atau jadi terasa susah. Makanya kata Nabi SAW, Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Disukai oleh apa? Hawa nafsu. Syahwat. Wahuffatin naru bisyahwat. Tapi sebaliknya neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Dan kalau kita dalami maksiat-maksiat yang penuh dengan unsur syahwat, hawa nafsu segala macam, itu banyak sekali yang tidak mudah sama sekali. Dan untuk mendapatkannya, orang dalam tanda kutip harus sabar. Benar nggak hadirin? Orang yang ingin orang ingin kaya dengan jalan haram, emangnya gampang? Gampang hadirin? Hah? Kok tahu hadirin? Loh biasa aja. Hari gini kan bisa baca, tanya AI, baca kan. Jangan langsung tersudut begitu. Justru kalau hadirin panik jadi tersangka. Biasa hari gini tuh kita tahu tanpa harus pernah menyelaminya kan. Hari ini tuh era informasi. Gitu. Ini era data, the era of data. Jadi semua data tuh banyak banget, kita tuh banyak banget data. Mau data apa ya ada. Emangnya gampang gitu? Enggak. Orang tuh harus sabar, harus berkorban, cari momentum untuk ini. Padahal itu semua dari hulu ke hilir haram. Susah. Gitu lah, susah. Kan susah banget. Orang kecanduan drugs misalnya, dan tidak punya penghasilan atau penghasilan dengan kecanduannya berbanding terbalik atau marginnya tuh tinggi, maka dia harus ngapain? Dia harus minta pinjaman, dia harus bohong, bahkan dia harus nyuri barang di rumahnya sendiri, punya orang tuanya, orang ininya segala macam. Dan semua dia lakukan itu pekerjaan gampang atau susah? Susah. Susah. Dan harus dalam tanda kutip apa?
Sabar. Orang yang spesialisasinya berbohong, susah loh hadirin. Kalau kalau seseorang itu berbohong satu kali, itu masih gampang. Tapi kalau dua kali, masih gampang tapi agak naik dikit. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 20 kali, 30 kali. Itu kalau hadirin, bukan hadirin lah. Seseorang itu mau bohong ke 31 kali, itu kebohongan 31 kali harus selaras dengan 30 ke belakang. Oh susah tuh. Itu butuh kesabaran. Loh benar gak? Benar. Kalau salah tuh susah. Capek gitu loh. Makanya orang bohong kan capek. Dan dia harus mikir, waktu itu gue ngomong apa ke dia ya? Mikir gitu-gitu. Jadi, dan dia gak boleh langsung nyeletuk. Kalau hawa nafsu kan pengen langsung ceplas-ceplos aja. Enggak, dia harus sabar. Dia harus sabar, harus mikir dulu. Oh iya, tadi waktu itu gue ngomong begini gitu loh. Kan demikian. Orang yang apa namanya itu tadi minjem gali lubang tutup lubang dan harus kembali ke orang yang sama untuk lap ketiga itu loh. Kan alasan ini kan lap ketiga nih, kan udah mentok, semua udah nggak bisa diambil, balik lagi. Nah, dia minjem, mohon maaf kayaknya gue harus minjem duit lagi gitu. Buat apa lagi ya, itu kan dulu waktu itu kan gue bilang pengobatan kakak gue. Oh gimana kondisi kakak lo? Kan dia harus mikir lagi. Dulu gue bilang kakak gue sakit apa ya? Kan gitu. Iya kan, gitu loh. Kan kita harus rapi itu. Kalau nggak rapi kan repot. Jadi itu harus natanya kan butuh kesabaran. Bukan main ceplas-ceplos kebongkar semua. Jadi bukan hanya jujur saja kita butuh sabar. Jadi pembohong pun harus sabar. Makanya kalau hafalan nggak kuat, jangan jadi tukang bohong hadir. Dalam tanda kutip. Tukang bohong itu hafalan harus kuat, harus rapi, harus terstruktur. Dan harus pelan-pelan gitu loh. Kalau nggak repot. Gitu loh. Repot gitu loh. Jadi hadirin. Ya ini gue butuh duit. Kan gue bilang kakak gue lagi sakit waktu itu. Jadi butuh jambu biji. Jambu biji. Lo bukannya lo kemarin bilang kakak lo cantengan. Oh iya cantengan. Aduh, dia pikir kakaknya apa? Jambu biji identik dengan apa? Hah? Ya susah lagi. Biasa kan demam berdarah ya. Ah iya. Oh iya cantengan. Oh itu sama si B. Gue bilang kakak gue apa demam berdarah. Ini kan semua main di otak nih hadirin. Capek. Jadi ternyata dari sini kita tahu bahwa bukan hanya jujur aja yang butuh sabar. Jadi tukang bohong pun butuh sabaran. Jelas nggak nih hadirin? Setuju ya? Nah, jadi, nah dari sini hadirin, ini pelajaran mahal dan ini salah satu poin penting sore hari ini. Betul, berhijrah itu berat dan butuh kesabaran. Betul, untuk menjadi orang bertakwa itu butuh kesabaran. Betul, untuk jadi orang soleh itu butuh kesabaran. Mengatakan tidak pada maksiat, apalagi yang ngajak orang-orang terdekat atau bahkan mungkin di atas kita, butuh kesabaran. Tapi jangan pernah lupa, jadi ahli maksiat pun butuh kesabaran dan melelahkan dan capek, melelahkan. Makanya ada banyak kasus di masyarakat ketika
dia melakukan tindak pidana, pembunuhan atau pencurian, lalu dia melakukan pelarian. Sebagian dari mereka akhirnya menyerahkan diri. Kenapa menyerahkan diri? Capek. Gak sanggup lagi sabar hidup dihantui rasa bersalah. Capek itu. Nggak sabar lagi. Udah gue nggak bisa sabar hidup dalam pelarian. Capek. Itu fakta. Tapi seringkali karena kita nggak belajar keterangan para ulama, kita hanya anggap itu angin lalu. Dan kita tidak menjadikan itu sebagai value, sebagai nilai besar dalam hidup. Bahwa melakukan kemaksiatan butuh kesabaran ekstra. Karena maksiat itu sangat melelahkan, sangat meletihkan, dan sangat capeknya luar biasa. Capek. Semua maksiat capek. Belum lagi, itu tadi efek samping dari maksiat itu kan buruk. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian pasti disebabkan dosa atau kesalahan tangan kalian. Jadi setiap maksiat pasti akan berimbas pada masalah, kerunyaman, urusan berantakan, capek itu. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, maka urusannya Allah buat berantakan. Capek nggak ngurusin berantakan? Capek. Butuh kesabaran apa enggak? Butuh. Tapi kalau orang obsesinya akhirat, wa man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi obsesinya, Allah akan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan satukan urusannya. Allah akan buat urusannya bisa dilewati dengan baik. Itu kan berkaitan dengan kesabaran apa tidak? Berkaitan dengan kesabaran. Jadi dari sini kita dapat pelajaran mahal. Tidak ada opsi menghindar dari kesabaran. Opsinya hanya dua. Kita melakukan kesabaran yang terpuji atau kita melakukan kesabaran yang tercela. Kita melakukan kesabaran al-kiram, orang-orang mulia, atau kita melakukan kesabaran orang-orang buruk dan tercela. Opsinya itu. Gak ada, enggak. Jadi ilusi. Ketika kita berhenti bersabar dalam ketaatan dengan harapan hidup gue biar lebih tenang. Berat sabar. Iya, Anda sabar. Anda nggak sanggup ini, Anda nggak akan sanggup sabar maksiat. Sabar yang mulia, sabar yang orang beriman, itu dapat pahala. Sabarnya orang-orang buruk dan tercela, gak dapat apa-apa. Justru tambah masalah, dan tambah berantakan. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana. Itu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Opsi cuma dua, kita mau sabar di jalan para anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, di atas tauhid, di atas iman, di atas ketakwaan, atau kita memilih sabar di atas jalan syaitan, kesyirikan, hawa nafsu, kebid'ahan, kemaksiatan, dan seterusnya. Itu opsi.
Gak ada opsi yang lain. Karena dunia itu ujian. Dunia darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Emangnya kalau kita keluar dari hijrah kita nggak sabar, lalu kita tenggelam lagi dalam kemaksiatan, lalu uang haram, lalu lifestyle yang haram, emangnya nggak ada musibah apa? Gitu. Musibah hanya untuk orang-orang beriman gitu. Jadi kalau anda nggak sholat, anda nggak kena musibah. Kata siapa? Dunia darul bala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa dan kalian paling baik amalnya? Itu hakikat yang harus kita sadari. Gak ada opsi lain. Opsinya cuma dua. Jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Dan jangan pernah berpikir jalan menuju neraka itu bisa dijalani dengan lapang, mudah. Enggak, harus sabar juga. Susah. Berat. Dan bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Terkesan mudah karena sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kan hawa nafsu itu fananya cepat hadir. Makanya ada banyak orang tertekan depresi. Padahal kalau kita lihat duniawinya nggak ada isu sama sekali. Kecuali dia tidak bertauhid. Kecuali dia nggak sholat. Kecuali dia nggak deket sama Allah. Kecuali dia nggak pernah baca Quran. Kecuali dia nggak pernah puasa Ramadan. Kecuali dia nggak pernah zikir kepada Allah. Urusan duniawinya, quote unquote, kayaknya sukses ini, sukses itu, segala macam. Tapi hidup tertekan. Dan dia menghadapi itu tuh harus nahan. Harus sekuat tenaga. Dan dia katakan saya udah capek seperti ini. Kalau bisa saya mau tinggalkan semua. Ada banyak orang bilang demikian. Kalau bisa saya tinggalkan semua, saya tinggalkan semua. Tinggal kita yang bingung. Karena kita nggak pernah ada di posisi dia. Sedangkan para ulama udah bilang, nggak mudah loh. Gitu. Nggak mudah. Tekanan jiwa ketika jiwa itu tidak pernah mendapatkan zikrullah dan tidak diisi dengan mentauhidkan Allah, tidak pernah diisi dengan ibadah kepada Allah, itu beratnya minta ampun. Dan orang-orang seperti itu harus sabar secara etimologi. Dan itu jungkir balik. Itu penderitaan. Makanya kan sebagian pihak ada yang berhenti dari semua lalu mereka pergi ke berbagai macam negara atau dalam beberapa waktu hanya mau cari itu. Karena capek, letih, lelah dengan itu. Lalu nanti yang disalahkan rutinitas. Iya nih saya capek dengan rutinitas. Para wali rutin sholat 5 waktu nggak pernah capek. 5 waktu kan rutinitas. Sholat 5 waktu, rutinitas. Nggak pernah kita ngeluh. Orang-orang beriman yang benar-benar itu nggak pernah ngeluh capek. Intinya bukan rutinitas. Intinya rutinitas itu hampa dari zikrullah, dari tauhidillah. Makanya berat untuk dijalani. Plain, jadi hambar. Itu tuh berat banget. Jangankan maksiat, yang mubah aja berat. Tapi kalau kita jalani dengan ihtisab, dengan niat, dengan menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dengan menghadirkan cinta kepada Allah, maka akan diberikan pertolongan. Iya, kita harus sabar. Kita harus sabar. Nggak mudah juga. Tapi jangan dipikir jalan yang sebelah kita mudah gitu loh. Itu keliru besar. Itu keliru besar.
Karena syahwat, hawa nafsu, daya magisnya itu nggak lama hadirin. Kalau ada tekanan, ada ini, ada segala macam, berat. Adapun cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya tauhid, itu bertahan lama. Longevity-nya tuh panjang. Itu yang harus kita camkan. Jadi opsinya cuma dua, mau jadi orang mulia atau mau jadi orang buruk. Dan dua-duanya harus sabar. Makanya simple, sederhana tapi dalam. Orang mulia sabarnya dalam mentaati Allah. Orang buruk sabarnya adalah mentaati syaitan, mentaati hawa nafsu, mentaati syahwat. Sama-sama. Nggak bisa lepas. Ini yang dikatakan juga oleh Ibnul Qayyim dan para ulama lain. Kalau Anda tidak mau jadi hamba Allah, maka opsi kedua, Anda jadi budak makhluk. Itu poin. Nggak ada freedom di dunia tuh nggak ada. Freedom nanti di akhirat, di sorga, Anda bebas. Di dunia tuh nggak ada. Anda jadi hamba Allah atau Anda jadi hamba hawa nafsu Anda sendiri. Dan itu real kok. Itu real. Ketika kita misalnya kurang dalam memupuk iman dan kurang dalam memupuk zikrullah, berzikir dan mengingat Allah dalam hati kita, akhirnya kita emosional. Lalu kita ada clash sama istri atau ada clash sama suami. Lalu meledak. Meledak. Habis meledak, pas meledak kita bicara beberapa hal yang akhirnya fatal. Biasanya setelah reda nyesel apa enggak? Nyesel. Biasanya argumen atau alasan atau justifikasi pada saat penyesalan, biasanya orang bilang apa? Mohon maaf, tadi saya nggak bisa kontrol diri saya. Nggak bisa kontrol diri saya. Itu bukti Anda nggak bisa kontrol diri. Berarti kalau nggak bisa dikontrol, berarti ada kekuatan lain dalam diri Anda yang membuat Anda tunduk pada itu. Yang membuat Anda taat pada itu. Dan itu adalah kekuatan hawa nafsu, syahwat, emosi. Anda nggak bisa kendalikan. Dan itu real. Itu keseharian kita di dalam kehidupan. Dan itu hukuman ketika kita tidak mau taat kepada Allah. Kita dibuat taat sama hawa nafsu kita. Nah yang jadi masalah kan hawa nafsu kata Allah dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak Anda kepada keburukan. Beda dengan Allah. Allah kalau perintah selalu kepada kebaikan. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau kita nggak sabar dalam tauhid, dikhawatirkan kita akhirnya sabar dalam syirik. Na'udzubillah. Ketika kita nggak sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka jatuhnya kita sabar dalam mentaati syaitan. Dan syaitan udah bersumpah. Dia akan sesatkan kita. Masa itu yang kita taati? Dan bukan taati, kita sabar dalam taat kepada dia. Sabar. Sampai. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Ketika kita ribut sama pasangan, na'udzubillah ya semua ribut. Dan berhari-hari, capek apa enggak? Capek. Dan banyak masalah sebenarnya selesai dengan kita minta maaf. Benar nggak sih? Tapi hawa nafsu kita mau nggak kita minta maaf? Nggak mau. Akhirnya yang kita ikutin mana? Perintah Allah atau arahan hawa nafsu?
Hawa nafsu. Dan begitu kita ngikutin hawa nafsu, berat apa enggak? Berat juga, bukan plong. Tau enggak, setelah gue ngikutin hawa nafsu gue, waktu gue berantem sama bini gue, lapang gue, lapang. Gak ada orang bilang begitu. Yang ada tambah pelik, tambah masalah, terus masalah jadi melebar. Dan intinya ketika kita evaluasi, kita ngikutin hawa nafsu kita. Dan itu capek dan harus sabar. Akhirnya ribut 1 bulan. Ribut 1 bulan dengan istri atau suami, kan butuh kesabaran dalam tanda kutip. Capek banget itu. Apalagi kalau sampai gara-gara deadlock, akhirnya istri kita cerita sama mertua kita. Oh, itu sabarnya 2 kali lipat lagi. Panjang nih babe tahu gitu. Repot. Padahal kalau dari awal, udah dah. Saya suami, saya pemimpin kamu, saya minta maaf. Saya akan evaluasi diri, saya mau istighfar taubat. Selesai. Sabar dalam mengikuti perintah Allah lalu minta maaf, lebih clear. Atau sebaliknya pihak istri, akhirnya gengsi nggak mau minta maaf segala macam, tambah pelik, suami tambah marah setelah diem-dieman 10 minggu jatuh talak 1, panjang urusan. Padahal dan itu sabarnya capek 10 minggu. Dan begitu jatuh talak 1, lebih capek lagi turbulensi jiwanya. Nanti nangis segala macam. Itu capek dan harus sabar dalam tanda kutip ngadepin itu semua. Padahal kalau dia mau sabar, minta maaf, tapi nggak dimaafin, ya 2 kali minta maaf. Insya Allah nggak sampai 24 jam selesai. Benar nggak sih? Ini banyak yang suami nggak di sini? Ada? Ada. Alhamdulillah. Kalau suami istri kita buat kesalahan fatal, tapi tidak berkaitan dengan kehormatan mereka misalnya. Lalu dia minta maaf. 1 hari 24 kali. Setiap sejam, beb aku minta maaf. Setiap sejam, beb aku minta maaf. 24 kali dalam sehari. Antum maafin nggak? Maafin. Selesai masalah. 24 kali. Itu 1 jam sekali. Masih oke lah 1 jam sekali. Kita belum bicara setengah jam sekali minta maaf. Nah, itu. Insya Allah bulanan ditambah sama suami. Insya Allah nih sih. Beneran deh. Berat Pak Ustadz. Ya butuh sabar. Sabar menghadapi 1 hari. Lebih mending daripada sabar diem-dieman 1 bulan. Bener gak sih? Ya itu hadirin sekalian. Kita dimainin sama syaitan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, Allah juga berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari mengingatku, maka ia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Dan ma'isyatan dhanka yang Allah mengatakan dia akan hidup sengsara, hidup menderita, kehidupannya tuh berat. Jadi pertanyaan simpel, kehidupan dhanka itu butuh kesabaran nggak hadirin? Butuh, gitu. Jadi orang yang menjauh dari Allah itu hidupnya bukan lapang, bukan tenang, bukan santai, tapi kehidupan yang sangat menguras energi, menguras pikiran,
dan harus perang dan harus jadi kehidupan yang berat sehingga dia harus menghimpun seluruh energi dalam dirinya. Dan yang paling menyesakkan, sudah capek-capek menghimpun kekuatan jiwa, dia habiskan di jalan syaitan. Itu kan yang bermasalah. Jadi ma'isyatan donka itu bukan hal yang ringan. Bukan hal yang sepele, dan hal yang sepele, hal yang berat itu adalah sinonim dari kata sabar. Karena sabar diantara maknanya secara etimologi adalah berat, susah. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa nggak ada opsi kecuali bersabar di atas ketaatan. Dan kita harus yakin bahwa alternatif lebih parah. Kan demikian. Hadirin naik pergi ke sebuah tempat, ke destinasi di Jabotabek, lalu lewat jalan protokol atau lewat jalan utama. Lalu kelihatan tuh jalan utamanya, lalu lampu merah, habis lampu merah, jalan utama lurus, dan buntutnya udah kelihatan di depan. Ada jalan alternatif belok kanan, buntutnya sejauh mata memandang kosong. Tapi begitu ngelihat di boleh sebut merek, nggak usah. Lihat di aplikasi itu, kalau aplikasi lurus tuh merah merah cerah. Gitu. Ke kanan depan dikit itu merah marun atau merah ati yang pekat begitu loh. Kira-kira hadirin akan tetap, udah kita pakai alternatif aja, atau tetap maju ke depan, jalanin macet yang buntutnya udah depan mata. Hadirin pilih mana sih? Hah? Alternatif? Enggak. Karena kita tahu alternatif lebih parah dan melambung. Itu kalau destinasinya sama. Kita nggak akan pilih alternatif, karena ternyata alternatif lebih berat. Ini destinasinya beda. Satu ke surga, satu ke neraka. Dan ternyata ke neraka berat. Cuman, sekali lagi, kamuflasenya adalah hawa nafsu. Tapi berat, nggak mudah. Jangan berat. Makanya di salah satu keterangan sebagian ulama, kan, man lam yasbir ala dhuli ta'alumi sa'atan falyasbir ala dhulil jahli sana. Gitu. Barang siapa yang tidak bersabar dalam merendah ketika menuntut ilmu sesaat, maka selamat bersabar di tengah-tengah kehinaan kebodohan dalam waktu yang sangat panjang. Itu. Belajar itu butuh kesabaran, benar nggak? Atau macet segala macam, misalnya mau datang ke sini kan macet. Tapi sabar dalam belajar itu jauh lebih ringan daripada hadirin sabar di atas kebodohan dalam menjalani masalah-masalah hidup dalam puluhan tahun ke depan. Itu poin. Man lam yasbir ala dhuli ta'allumi sa'atan, man yasbir ala dhulil jahli sanatan. Orang siapa yang nggak sabar menghadapi, atau barang siapa yang nggak sabar dalam merendah pada saat menuntut ilmu sesaat, maka selamat bersabar dengan kehinaan hidup di atas kebodohan selama bertahun-tahun lamanya. Itu poin. Semua demikian hadirin. Semua demikian. Ya, sama kayak banyak orang bilang, membangun pola hidup sehat butuh kesabaran apa enggak? Capek enggak sih? Capek, berat lah, harus ini lah, harus itu, harus olahraga, harus tidur, harus makan benar, harus sabar, berat. Nah, barang siapa yang nggak mau sabar, selamat bersabar menghadapi penyakit-penyakit yang mengerikan dalam waktu yang nggak bisa ditebak, kan selalu begitu.
Anda nggak punya pola hidup sehat, capek dan butuh sabar. Tapi sakit, sabar Anda lebih ekstra lagi. Gitu. Semua demikian. Semua demikian. Semua demikian. Makanya juga kalau agak keluar sedikit tapi maknanya sama. Pendidikan itu mahal. Tapi kebodohan jauh lebih mahal lagi. Pendidikan mahal, nggak ada pendidikan murah. Tapi hidup dalam kebodohan puluhan tahun, itu biayanya mahal, lebih mahal. Dan sesuatu yang lebih mahal berarti harus lebih sabar, itu poin. Jadi mendingan investasi sekarang untuk pendidikan. Mahal. Dan harus mencari side job lah untuk anak, untuk tujuan yang penting gimana anak dapat pendidikan terbaik semampu kita. Atau anak harus sekolah, pokoknya gimana caranya anak harus sekolah. Kenapa? Karena begitu dia nggak sekolah dan dia hidup dalam kebodohan, itu lebih mahal lagi ke depan dan Anda harus ekstra sabar. Hidup tuh demikian hadirin. Makanya jangan percaya talbis iblis. Gitu. Ini capek, letih, mendingan Anda nyerah, Anda ini mendingan balik lagi. Capek. Jalan syaitan itu jauh lebih parah. Ma'isyatan donka. Itu jalan syaitan. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Anda sabar. Itu hal yang sangat menyengsarakan. Dan sebaliknya, jalan Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan hayatan thayyibah. Begitu. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Capek, letih, tapi Anda bahagia. Tapi tadi, Toha 124, orang yang berpaling dari Allah, ma'isyatan donka, capek, letih, sedih, atau capek, letih, berat, tapi sengsara, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Nah kita mau pilih yang mana? Itu janji Allah. Jadi ketika Allah berbicara tentang iman, berbicara tentang amal soleh, berat, tapi Allah gunakan bahasa hayatan thayyibah. Dan ketika Allah berbicara tentang hidup suka-suka segala macam, Allah katakan berat, letih, dan ma'isyatan donka. Itu poin. Selalu berat. Nah, jangan pernah berpikir gampang. Hadirin suka olahraga apa? Bola suka? Oke, suka bola. Main bola, lawan tim yang pertahanannya kuat, pakai peraturan, susah apa enggak? Susah. Susah banget. Udah kalau gitu gak usah pakai peraturan deh. Emangnya lebih gampang? Oh silahkan nikmatin deh. Gak pakai peraturan. Nanti diselengkat lah, diinjak lah paha kita, ditendang. Kan gak ada pakai peraturan. Semua yang gak pakai peraturan itu lebih berat. Sama. Ketika kita nggak bersabar di atas ketaatan, otomatis kan kita akan keluar dari lingkungan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang hidupnya pakai peraturan atau enggak? Pakai peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pindahnya kemana? Pindah ke orang-orang yang nggak mau diatur, nggak mau pakai peraturan segala macam. Emang Anda pikir gampang hidup sama mereka? Lebih senang. Makanya suka main atau main apalah gitu. Sekarang misalnya banyak yang terpadel-padel gitu. Ya udah, main padel nggak pakai peraturan lah. Disemes lah, kena jidat lah, kena itulah, kena segala macam. Gitu loh. Jadi hadirin kata siapa hidup tanpa peraturan itu lebih nyaman? Gak ada. Hidup tanpa peraturan itu lebih berat. Lebih susah. Itu ilusi syaitan yang mengatakan bahwa udah ribet banget, agama tuh ribet, dikit-dikit nggak boleh, dikit ini. Yang penting kita, emang enak apa gitu loh. Berat. Sangat berat. Sangat berat. Gue nggak mau pak kerja di perusahaan yang pakai peraturan, cari perusahaan nggak pakai peraturan, akhirnya masuk perusahaan nggak pakai peraturan. Kenapa? Karena nggak mau
datang jam 7 atau jam 7 dari kantor, carilah peraturan, nggak pakai peraturan. Dia masuk jam 9, digebukin. Marah dia. Kan dia bilang, kan nggak ada peraturan. Boleh dong gue pukulin lo. Namanya juga nggak ada peraturan, berarti boleh apa enggak? Boleh. Kalau ada peraturan jelas SP1, SP2, SP3 dikeluarkan. Kalau nggak ada peraturan berarti apa? Ya suka-suka semua orang. Gitu loh. Namanya juga nggak pakai peraturan, kan suka-suka semua orang. Nggak bisa. Gitu. Makanya kan analogi sederhana. Dari Dari Blok M misalnya, dari Blok M menuju Bekasi atau Ciputat atau Jakarta Utara dengan traffic light normal. Berarti pakai peraturan nggak? Peraturan. Macet apa nggak? Macet. Lama apa nggak? Lama. Oke. Ya udah. Kan kita kan kadang-kadang suka hayal nggak jelas gitu. Andai kata semua lampu traffic light hijau semua, pasti cepat. Cobain aja. Ya. Cobain. Dari Blok M ke Ciputat atau ke Bekasi atau ke Depok atau ke Jakut, semua traffic light hijau. Semuanya hijau. Kira-kira nyampenya lebih cepat atau lebih lambat? Lambat, mati, udah deadlock, udah bentok semuanya. Kan dia bisa jalan. Kata siapa nggak ada peraturan itu lebih enak. Manusia tuh begitu. Semua demikian hadirin. Jadi ngawur semuanya. Karena hawa nafsu. Begitu hawa nafsu itu nggak ada standarnya. Kan tadi kita bilang, begitu kita nggak sabar taat kepada Allah, maka kita akan taat kepada hawa nafsu. Hawa nafsu nggak ada peraturan. Suka-suka dia. Namanya juga hawa nafsu. Nggak ada peraturannya. Nggak ada standar sama sekali. Sama kayak kita bangun tidur kan kalau pakai hawa nafsu nggak pakai peraturan Allah. Kalau peraturan kan jelas minimum subuh bangun atau maksimum subuh bangun. Lebih bagus saya kalau sebelum. Tapi kalau nggak ada kan bebas. Mau jam 6 kek, mau jam 7 kek, mau jam 8, mau jam 9 gitu loh. Mau subuh kesiangan, mau subuh kesorean, ada subuh kesorean. Orang lo ada orang bangun tuh jam setengah 4, dia kan malam minggu pulang jam 3 atau pulang jam setengah 3, tidur jam 3. Gila gue belum subuh nih, subuh gue kesorean. Ada orang kayak begitu. Jakarta tuh komplit, full, semua ada di sini, Pak. Masya Allah itu loh. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi bayangin nih, berantakannya hidup dan ribetnya hidup ketika orang tuh ngikutin hawa nafsu. Gak ada suka-suka. Jadi kata siapa, hidup tanpa peraturan tuh enak. Gak enak. Benar-benar gak enak. Berantakan. Benar-benar berantakan. Itu tadi. Lampu traffic light hijau semua. Buntu udah. Semua buntu. Nggak nyampe-nyampe kita. Subuh kita sampai di rumah. Kalau semuanya hijau. Tapi kalau ada hijau, ada merah, ada peraturan, macet. Tapi itu lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada hidup tanpa peraturan. Atau perjalanan tanpa peraturan. Itu semua. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi semoga kita mengerti hal tersebut karena ini hal yang sangat penting dan yang paling perlu kita resapi apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, saya bacakan sejenak bahwa sabar yang tercela kata beliau as-sabru anillah wa iradati wa mahabbati wa siril qalbi ilaih. Sabar untuk menjauh dari Allah, itu jauh. Dan nggak mau nurut keinginan Allah. Dan menjauh dari cinta kepada Allah. Dan sabar untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini akbahu sabar, kata Ibnu Qayyim. Ini seburuk-buruk sabar, parahnya minta ampun. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih parah dibanding orang bersabar man yasbir an mahbubihi alladhi la hayata lahu bidunihi albatta. Karena dia berusaha sabar dalam menghindar Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang sangat menyayangi dia. Itu kan parah banget.
Dia berusaha, dia bukan hanya berusaha, dia sabar untuk menjauh dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan parah banget itu. Itu separah-parahnya sabar kata para ulama. Yang Anda nggak bisa hidup tanpa Allah. Anda tuh nggak bisa hidup tanpa Allah. Tapi bukannya Anda mendekat, malah Anda menjauh dan Anda berusaha untuk terus menjauh. Itulah hakikat orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mau taat peraturan Allah Taala. Parah banget. Kalau Anda menjauh kepada pihak yang ngerepotin Anda, itu masih masuk akal. Bisa, menjauh dari pihak yang ngerepotin Anda, itu masuk akal. Tapi kalau menjauh dari Rob, yang Anda butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyayangi Anda, dan Anda nggak bisa hidup tanpanya, itu kan ada hal yang lebih tidak logis daripada hal tersebut, hadirin. Maka sekali lagi marilah kita camkan masalah ini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah selalu diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas ilmu dan pencerahan. Amin wa iyyakum, sama-sama. Begitu juga mau bertanya. Ustaz, saya orang yang sulit bersikap sabar. Sama kita juga gitu. Susah, sabar itu susah diri. Kalau ada yang gampang kita persilahkan. Ketika saya berdoa untuk memohon kesabaran, tetapi Allah semakin menguji saya dengan berbagai ujian kesabaran. Seperti ujian menghadapi karyawan yang malas berpikir dan daya ingatnya lemah, kurang inisiatif dan malas. Pertanyaan saya, komplit loh nih. Malas berpikir, daya ingat lemah, kurang inisiatif dan malas. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya saya berdoa kepada Allah ketika meminta kesabaran ternyata malah terus diuji dengan hal-hal yang semakin bikin dongkol. Seorang teman menyarankan saya untuk merubah doa, minta saja kebahagiaan. Saya mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat. Assalamualaikum. Yang pertama, meminta kesabaran dan meminta kebahagiaan sama-sama diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kontradiksi. Ini bukan meminta ke kanan atau kiri. Ini sama-sama satu tujuan, siratal mustaqim. Doa minta kesabaran dalam Al-Quran, doa minta kebahagiaan ada dalam Al-Quran. Allah afrik alaina sabra gitu. Allah berikanlah aku kesabaran, afrik alaina sabra, berikanlah aku kesabaran. Lalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ada dalam Al-Qur'an. Jadi sekali lagi, dan syarat bahagia itu sabar gitu. Jadi minta kesabaran sama. Itu poin. Nah, jawabannya ini pembahasan kita kali ini jamaah. Pembahasan kita kali ini. Ini loh, opsinya kan misalnya bagaimana ketika berhadapan dengan karyawan yang malas berpikir, daya ingatnya lemah, kurang inisiatif dan malas. Berarti kan solusinya kita harus bersabar. Oke, untuk menghadapi ini gimana nih? Misalnya ada opsi lain nggak ngadepin? Misalnya karyawannya kita pecat gitu ya, karena kita pecat. Sehingga kosong gitu kan. Kalau kita pecat karyawannya berarti kan opsi pertama kosong. Ihtimal pertama, opsi pertama kosong. Kalau kita kosong, kita harus ngerjain job desk dia sendirian atau kita masih punya tim, tapi yang harusnya ngerjain berlima jadi berempat. Nah, dari yang berlima ke berempat butuh kesabaran nggak? Butuh, tetap. Jadi tetap harus sabar. Ini kayak poin kita. Kita nggak bisa menghindar dari kesabaran. Oke, masih ada opsi lain nggak kalau kita pecat dia? Hah? Masih apa? Cari karyawan baru. Karyawan baru ada dua opsi lagi gitu loh. Opsi yang pertama ternyata lebih malas dan ingatannya lebih lemah seterusnya. Berarti harus ekstra sabar. Opsi yang kedua pinter inisiatif segala macam bla bla bla.
Terus kita apa? Tetap harus sabar. Emang ngadepin karyawan yang pintar enak. Berarti kita belum pengalaman jadi bos gitu loh. Ngadepin karyawan pintar tuh ribet. Susah. Benar gak sih? Coba yang punya pengalaman jadi atasan atau bos dan punya karyawan pintar-pintar. Susah pintar. Berpikir cerdas, critical thinking, inisiatifnya kuat, segala macam. Itu seringkali dia gerak sendiri di belakang, gitu loh. Karena sangat inisiatif. Itu butuh apa? Itu sabar. Critical thinking. Kita punya arah, mau bos, kayaknya gue nggak setuju, gitu. Ini kurang tepat. Harusnya kita kesini, dibantah depan forum. Itu butuh kesabaran. Gak enak gitu. Punya bawahan atau employees atau tim yang pintar, cerdas, inisiatif, itu butuh kesabaran. Ya manusia tuh begitu. Makanya disinilah pentingnya ilmu, pentingnya perspektif para ulama yang bersumber dari Al-Quran, dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga kita itu kaya akan sudut pandang dan kita bisa melihat sesuatu 360 derajat walaupun kita belum punya pengalaman hal tersebut. Jadi salah satu pesan kita pada kajian kali ini, kita tidak bisa melarikan diri dari sabar udah. Sabar itu udah. Kalau nggak sabar ke kanan, sabar ke kiri, udah gitu aja. Kalau nggak sabar ke kanan, sabar ke kiri. Jadi semua harus sabar. Jadi menyikapi karyawan seperti ini bukan bagaimana memiliki karyawan yang membuat saya berhenti bersabar. Karena nggak mungkin. Arahnya itu bukan ke sana. Arahnya ke sana bagaimana memiliki karyawan yang membuat saya menunaikan amanat saya di dunia. Dan saya bisa ibra'udz zimmah yaumul qiyamah. Saya bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Itu baru benar. Adapun kalau kita berpikirnya bekerja sama dengan siapa ya yang membuat saya tidak perlu bersabar? Jawabannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sampai hadirin punya karyawan paling soleh sedunia, paling bertakwa sedunia, paling baik sedunia. Butuh sabar apa enggak? Tahu dari mana? Surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal yuriduna wajha. Allah berfirman dalam surat Kahfi ayat 28. Dan hendaknya Anda sabarkan diri Anda ketika bersama orang-orang yang berdoa dan beribadah dan berdoa di pagi dan petang dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinteraksi bersama orang yang kerjaannya ibadah, yang senantiasa beribadah, senantiasa berdoa, senantiasa bertakarub sama Allah, senantiasa beramal soleh, dan nggak punya kepentingan, nggak punya motif, nggak punya ambisi kecuali mencari wajah Allah. Allah bilang, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wasyudirina wajah. Dan antum baca setiap pekan, setiap hari Jumat. Itu nggak ada opsi tanpa kesabaran. Jadi kalau nggak mau sabar, ya nggak bisa hidup udah. Gitu. Jadi itu poin. Hidup itu sabar. Oh, nggak ada opsi. Nggak ada opsi yang bersih dari kesabaran. Bahkan dijelaskan para ulama, kalaupun hadirin bersyukur, hadirin harus bersabar dalam bersyukur. Kenapa? Karena sekali, hadirin saya mau tanya sama jamaah sekarang. Jamaah dapat nikmat Allah sepekan sekali atau setiap hari? Hah? Sepekan sekali. Yang sepekan sekali angkat tangan. Sepekan. Hah? Sepekan 3 kali? Nah, jadi setiap hari. Oke. Setiap hari mulai dari kapan? Hah? Dari kapan? Hah? Hari pertama Allah kasih nikmat itu kapan? Ingat nggak di usia berapa? Hari pertama Allah kasih nikmat itu usia berapa? Baru lahir. Jadi ketika di rahim nggak ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih? Nggak ada. Hadirin langsung pring gitu, langsung hidup gitu. Nggak ada dalam kandungan. Wah, lumayan. Luar biasa, saya baru tahu. Ketika dalam kandungan ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala nggak? Ya udah kena bilang baru pas lahir. Jadi hadirin Allah muliakan, kita dapat nikmat Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Berarti sabarnya cukup 1 hari?
Nggak cukup. Cukup 2 hari, nggak cukup. Cukup 1 bulan, nggak cukup. Kita harus bersyukur sepanjang tahun. Bersyukur sepanjang tahun berarti kita harus bersabar dalam bersyukur. Itu dijelaskan para ulama. Jadi mau dapat pegawai yang membuat kita bersyukur sekalipun, yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung, suka bagi-bagi fulus, nggak butuh fulus karena iseng-iseng aja kerja di sini, atau kerja bagus, disiplin, kita suka ditraktir, itu pun Anda harus bersabar. Bersabar dalam bersyukur punya pegawai seperti orang tersebut, karena nggak ada orang pegawai di tempat lain kayak begitu. Gitu, yang nggak butuh fulus, yang suka bagi-bagi fulus, yang cuman hobi gitu. Kenapa lo kerja di tempat sini? Gue passionate aja, gue nggak butuh duit gitu loh. Gue udah kaya gitu. Gue emang suka ngebantu gitu orangnya. Dan benar dibuktikan nggak ada motif apa bantu itu. Wah, aku bersyukur banget. Ya lo harus bersabar dan bersyukur ya pegawai seperti itu. Ya itu ya. Jadi ini penting banget, makanya kita penting bahas masalah kesabaran. Gak bisa, gak akan pernah berhasil jadi penuntut ilmu, jadi hamba Allah kalau kita gak sabar. Gak bisa. Jadi masalah pegawai ini atau masalah employees atau masalah bawahan, itu tentang bagaimana menunaikan amanat. Bukan mencari pegawai atau bawahan yang membuat kita bisa menghela nafas dari kesabaran. Gak bisa. Apapun model bawahan kita, pasti kita sabar ngadepin mereka. Allah Ta'ala bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jodoh dari pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi dan Ustadz beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Ustadz, bagaimana menghadapi atasan yang menguji kesabaran? Tapi saat beliau ada masalah pribadi, justru seringkali meminta masukan saya tentang kesabaran. Terima kasih. Nah ini kan jodoh ini, cocok. Maka benar kata orang jodoh itu suka ketemu di kajiannya begini. Allah musta'an. Jadi bagaimana menghadapi atasan dan menguji kesabaran, tapi saat beliau ada masalah pribadi, justru seringkali meminta masukan saya tentang kesabaran. Ya benar, karena dia tahu kamu tuh sudah teruji dengan saya, gitu kan. Jadi saya yakin kamu berhasil, karena saya tahu diri saya, gitu. Maksudnya gitu loh. Atasan kan nggak mungkin terbuka begitu, kan orang-orang besar pakai isyarat. Jadi saya yakin kamu sudah teruji dengan saya tuh ujian bagi kamu, dan saya lihat tuh kamu sukses dalam menjalankan ujian ini. Nah saya minta advice kamu, itu maksudnya. Ya udah dikasih tahu aja tips dan triknya ngadepin. Jadi poinnya sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Mau cari anak buah atau mau cari bawahan atau tim yang tidak mengganggu kesabaran kita, nggak bisa. Mencari atasan yang membuat kita menghela nafasnya kesabaran, nggak bisa. Makanya ada banyak orang gara-gara ini resign, nanti resign ke satu, resign di perusahaan kedua, nanti resign perusahaan ketiga dan seterusnya. Bukan itu poinnya. Poinnya lagi-lagi dalam masalah kerja, dalam masalahnya apakah kita bisa menunaikan amanat kita dan untuk maslahat ke depan atau tidak gitu loh. Kalau ada pun kesabaran, pasti mau apapun itu pasti sabar. Mau dapat dan sedikit angle dalam masalah ini. Kalau kita punya atasan yang luar biasa, yang keren banget dan ini sebagainya, kita pun juga tetap harus sabar dalam mengikuti ritme dia gitu loh. Mengikuti kecepatan dia, dan itu capek banget gitu. Karena atasan-atasan berkualitas itu kan nggak mungkin bengang-bengong, lalu screen time-nya 6 jam, 7 jam. Kerjanya kan sangat produktif, work ethic-nya sangat bagus, lalu disiplinnya kuat, dan nuntut besar dari timnya dan bawahannya, dan itu kesabaran juga. Jadi mau dapat atasan yang berkualitas, itu pun butuh sabar. Capek, nggak mudah. Sangat lelah, sangat capek, sangat letih. Makanya kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik?
Karena mereka lah yang bisa mengikuti ritme Rasulullah SAW. Dan itu susahnya minta ampun. Susahnya luar biasa. Hadirin baca sejarah atau lihat ChatGPT segala macam. Dari Nabi SAW ke Madinah, di Madinah, sampai Nabi SAW wafat berapa tahun? 10 tahun. Hitung berapa kali ghazawat atau perang yang Nabi SAW lakukan. Kira-kira kalau kita di sana bisa nggak ngikutin itu? Itu nggak mudah, bukan 1-2 kali. Jadi makanya kan ada orang, andai ya aku lahir 15 abad yang lalu gitu di zaman Nabi SAW, bisa jadi kita temannya Abu Jahal, kita nggak pernah tahu standar jadi para sahabat itu berat, ketat, susah. Kita nggak pernah, jangan berandai-andai, susah. Ini Nabi terbaik alaihissalatu wassalam, pemimpinnya para Nabi alaihissalam, dan ketika Isra Mi'raj itu simbol, dan seterusnya. Gak mudah. Jadi menjadi tim orang-orang berkualitas itu susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Capeknya luar biasa dan harus sabar. Jadi sekali lagi ini penting. Ini penting. Nah begitu juga dapat atasan yang kurang oke. Jangan dikit-dikit resign, dikit-dikit keluar. Nah, coba hadapi dulu. Bertakwa dulu semaksimal mungkin. Dan lihat apakah kita bisa menunaikan amanat atau tidak. Dan itu pelajaran mahal. Kita akan dikasih pelajaran dalam kesabaran. Dan insya Allah banyak hikmah. Insya Allah banyak hikmah. Sampai kalau kita udah bertakwa maksimal dan ternyata kita harus jatuh ke dalam hal yang haram atau apa, baru di situ buat keputusan yang tegas. Atau kita akhirnya nggak bisa tunaikan amanat yang dibebankan dan kita nggak bisa jawab pertanyaan oleh hari kiamat. Tapi kalau cuma sekarang sabar, ya udah ini kan, apalagi dia curhat sama kita, minta tips kesabaran, berarti kan kita diakui sama bos kita tersebut gitu loh. Berhasil ngadepin dia misalnya kan gitu ya, dan dia kan minta masukan tips, itu bagus lah, dakwahin dan ajak dia untuk belajar agama, ajak beliau ngaji. Kan kalau ya kan susah dakwahin atasan apalagi dengan gaya tausiah, kultum, khutbah Jumat kan susah. Bos duduk sini, innalhamdulillah, kan agak susah gitu loh. Kalau bisa sih bagus, tapi kan enggak. Udah ajak kajian, jadi mainnya smooth, mainnya lembut, mainnya halus gitu loh. Jadi intinya kita harus menjadi pewarna gitu di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan kita dengan cara yang hikmah, cara yang baik, tanamkan nilai iman, ajak kepada tauhid, ingatkan tentang kesyirikan dan seterusnya gitu loh, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada zona nyaman di dunia tuh, nggak ada kehidupan utopia tuh nggak ada. Dunia itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu ayyukum ahsanu amal. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup tuh ujian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita berhasil menjodohkan 2 pertanyaan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat memberi, ada kalanya kita merasa sebagian rezeki itu menghilang. Padahal di sisi Allah, ia sedang dicatat untuk kembali dengan cara yang menakjubkan. Tak ada yang sia-sia. Segala hal yang kita berikan di jalan Allah sejatinya akan kembali dengan berlipat kebaikan untuk kita. Tak terkecuali saat berinfak dan membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang belajar membaca Al-Quran. Mari menjadi bagian dari program Berantas Buta Huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui